Kalau nikmat tidak kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taura nikmat tertinggi adalah kue sombayangno gurame. Nah itu artinya sekarang dalam keadaan tidak Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda, hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, semelok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Kalau terang masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terang masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fi sidratin nopo. Masalah rezeki mun kalau terang wingi, pokoknya ketika ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini. Niku pakem ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten nopo. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki yo kelar mangan. Nak sing kelar mangan rodok tomak yo duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ate utangan duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran nopo. Kalau bolak-balik matur pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Jadi Quran bahkan al-insan gauman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai dengan. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecil. Nah kecewa terus manusia mulai syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taura nikmat tertinggi adalah kue sombayangno gurame. Nah itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda, hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, semelok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa?
Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita ngaji teng Bojonegoro teng Mutin. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mampu dadi. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten nate kulo bayangno bojo bukakno pintu gak kopi. Mari kecil. Nggak ngerti itu yang bojo nggih Gus ya Islam. Tujuan kulo kita supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang-tiang, tak ada uang merantau nih, wakam, gak ngergani uang anak. Mereka bayangin bojone itu, dia teko pintu dibuka, terus masak, juga kopi, kopinya anget, pokoknya segalanya serba nopo ideal versi ini. Lihat tua-tua bojone tetap turu, atau angok, pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah kata ini kiai ulama seneng ngaji, sing rungono agak ngaji agak, itu giok dong. Nah pulau gitu, sekolah bayang ngaji, us mengakoni perintah Allah, baru nih mati nabi ya sudah. Pulau zaman sing ngaji papat dia semangat, ngaji agak dia semangat, jadi sampai nak orang pengaruh ya. Tanya kan yang ngaji saya dulu, cara sampai kan panjang. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misal, oke, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi ujungnya lagi kepengen, Gus, nak kesampaian kan belum. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang tahu, kok bayang mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen kesana kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Ya, sing mari kowe ruwet ya kerdil bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang mestine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tahu bayangno di bojo golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tahu apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing film, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok mati tok nomor Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Kira-kira cek wong iki wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan yo go wedoan, sing wedoan ditinggal go napa? Apik apa dadi gue apik to kula. Ini daripada salah sitok malah dianat. Ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh nopo. Nah itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula nduk bojo dari ini Malaysia mun rapi malih. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rapi meneh. Tapi dari Islam kan nakalan, sing lanang rapi ra usah tidak. Lah kula rapi kudu minta ini dipegat. Niku terus cara juga sepundi kok mate nopo. Hukum Islam ada soal hukum sosial aja jero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya, Bang. Nah itu kan nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Paling jangan poligami gitu mau. Si istri ini kalau orang dipegat kan itu nikah. Padahal dia lorati kepengen posisi dipegat.
Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Pun gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, tenang. Jenengan orang dipegat, orang dimenang. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Menjelang tak tahu. Sampai kepengen pegatan, terapegatan masuk itu pengen apa? Ini kalau nasi pegatan nasi pulau jelas khusus orang dimenang. Nah, sama ini nanti jelas tak marai. Tapi kudu ada pulau lama, dan mana lama. Maksudnya nasi pun jelas kepengen apa? Aku pengen urip sampai enak tentu. Itu orang ngenteni payu rabi bener, orang ngenteni dipegat. Saiki juga sampai yakin rahmati Allah. Kue uji terlantar bojo itu jadi amalem jadi ganjaran. Kue menderita tinggal ini jadi ngamalem jadi ganjaran. Semula saya ini mati mau tunggu nanti ngenteni keadaan kira apa? Tenang kalau ganjaran juga tenang. Marah. Lah kowe misalnya aku sebagai ulama nyarono kowe untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau marah dipegang ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing ora kowe lagi cita. Yen arep-arep ra wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe. Itu mesti maslahat. Kue sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal pulau BKKI pulau Kanjeng. Jadi KKI BKKI gitu. Waktu pulau tentrem. Saya mulai nak soal aku takut bejuk ngadain model ulama apa model sosial. Nah model sosial lagi melok-melok. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya contohkan apa? Kiai kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi ini enak. Ada ulung bemo boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritani apa? Salah itu anake, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan, nah mari dari ulama ke, pulau cara geronten konsultasi tak takoi, sampai ngaku pulau sebagai tokoh sosial nopo ulama, sebagai ulama tak jawab ulama. Lana anak sosial jawaban pulau lebih gampang, beruang itu masalah. Itu, Menteri Keuangan itu masalah nanti diruang orang Amerika, ngomongnya, dirumah kita malah buyutnya apa? Wong sing gagah presiden, wakil presiden pusing ngadepi masalah, pemerintah kita karuan. Tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika etika, andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal-manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno itu, sampai yang karep itu ainal ato, yaitu kahanan roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah ini Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Jiwa lungo itu ada potensi tabrakan kecelakaan. Nah rasido lungo itu artinya jelas aman. Jelas aman dari potensi tabrakan, biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi. Dan tidak jadi pergi artinya lebih coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti belum rusak dari resto lunga berarti rano kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung disenengi Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Agak beres sido marung kowe sing kedonyan duit mijek blok banget. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampaian dunyane, nak marung kesampaian iso mangan disenengi. Nak marung kesampaian iso gegem diri dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika kenapa? Wong syukur kok guru blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal manu ainal
Maka sesuatu yang kita kira ada rezeki, jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman, baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada manfaat. Nanti pengaruh jadi ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan ada pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya mau, nah orang suka sombong itu malah bener kan? Orang suka sombong kebiasaan ngelajain aku itu syukur. Gara-gara dia sombong kira akan utang deh. Nak rukun malah pandang. Nanti sombong orang suka baru kayak wong lah. Mereka wong lah itu sombong hujat deh. Ini mereka sombong. Ada rukun gak ada hujat menghutang. Pak, ya aku pengen nonton maksudnya. Artinya kayak orang melarat, orang suka sombong. Alhamdulillah, sombong jadi aku orang pikiran utang. Gampang kok. Jadi nggak usah rumput ngaji urip betul-betul apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal suka, orang kenal alhamdulillah, orang potensi nopo. Ngan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini dia dari sombong. Jadi wong itu bapak sing sombong. Terutama dengan ayu, biasanya lah amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbalik iki, Pak. Jadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadim minan nisa. Ini tato itu nafala tasduk nabil qaul. Faya koma alladhi fi qalbihi nopo. Maksud. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira Aisyah, Zainab, Sofia. Sulian niku saudara bunder tua teman-teman niku. Bojone Nabi songo nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi, ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdokna bil qauli. Ini takoitunna fala takdokna bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno ojo ngendek. Takdoa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Nah itu misal barang kamu. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya orang lokal, amit-amit, mesti rangar diselingkuhi, paham dong? Ketemu wong luanan sing mripate jelalatan, amit-amit untuk sampai ngeluh siraku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jadi cara multi level barang ini? Di mana kalau buat pakai aneh serok wajib menang. Itu berbeda. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan. Fala takdok nanowo. Dan perlu dicatat itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergoti gawe ngerti nak wong lanang senenge wong itu sopan. Terusane fayat sama allazi fi qalbi marudin. Kalau seorang perempuan bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti naik pangeran fayat ma allazi fi qalbi napa? Mesti wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan syahwat, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran masing-masing. Jadi ini kan sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyuti guna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nanowo buyuti guna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona belum. Tapi hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak wanita, ono wong lanang yang mimpin itu orang dari diskriminasi seruat. Itu hukum konti, seorang asal usulnya, pokoknya diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif.
Ngomong itu jadi imam. Setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan piye, paham ya? Makmumnya kan. Ya kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene, sakit yang pergi terlalu banyak potensi solusi. Soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah imam ini terus sampai kelahiran, orang makmumnya wajib mengangkat imam. Imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan tak jadi imam. So, itu kalau saya diskusi yang jil, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silahkan Anda bikin sepertinya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi seks di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Perut juga Bapak, orang gawe pergi usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft atau gawe. Kira-kira sebenarnya pergi bentuk epi. Termasuk potensi yang nom-nom di sujud atau delok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusannya napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender. Tapi enggak mikir detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Tak top-top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi Lo kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sehingga aneh-aneh jadi kon panggilan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling nggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah ide itu jawab. Gue munibet, gue kurapat, gue kafir, gue kenapa betul jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh? Kayaknya cuma mikir jawaban. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong ngalim kok terjemah kene maca budal wae iso. Pak. Jadi kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Masalah ini masalah fisik tadi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo. Ya ora apa maknane, dari pakar-pakar ora apa maknane. Mereka kena maknani 6 dino itu resikonya tinggi. Kemudian 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mau Big Bang, mau jutaan tahun, kemudian ada discovery. Suaka umurnya jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nangar citasi ayam 6. Nah, ya, kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Lu ini pentingnya ngaji di amal Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimman tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman Ainda Rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum itu benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi'ainihi. Ya tidak maknan bi'ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tidak saya tahu. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery
Dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu. Pusing ngomong santri dulu apa? Wadah umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di satu hari, di hari hitungan hari itu sama dengan khomsina alfa sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khomsina alfa sana artinya 50.000 tahun, berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun tapi ribuan tahun, dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khomsina alfa tanah, berarti ribuan tahun dengan batasan 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah teringin urung digawe. Mau enak mikir, mau sampai ada ulama sing waras, sing belum mikir paham gitu. Maksudnya saat loro ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Lalu anak belum mikir, pokoknya makna pulau ngoten terus jadi guru-guru, guru nih takoi, ya makna pulau pokoknya ngoten, anut guru. Itu gak belum mikir. Tapi nak ditekir rapati juga ya pernah mikir tak baru. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mau ada kaji Nabi kalau ada yang mater tengah sendiri, kaji Nabi jauh. Aku itu bangga jadi Nabi. Mereka sing roh dino Jumat wah. Wong Yahudi ku roh tapi kaca sedino, kliwatan. Wong Yahudi darani hari Setu nopo hari Sabat niku hari Jumat. Darani hari sucinya mereka. Jadi Wong Yahudi kepinginnya ya tidak Jumat. Tapi untuk dino nopo luwes dino. Dari kata tapi aku itu nabi yang bejo, yaitu roh dino Jumat. Terus sampai kan roh dino Jumat kok bejo, ambil berkomen dan apa? Wah, itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung astawani, wasawalis, warrowabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai nopo? Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir tentang Al-Quran, Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bidu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wadadu bid'ah, berarti versi Samsiyah itu 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak falak. Ya muliane lagi tapi bodoh aja, jadi bodoh aja. Kalau falak ya ora oke, ora wae. Momone cara digolek duit malah ora. Nah tawakal do pinter. Wong ora tuh carane tawakal do pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Jadi gampangannya tanggalan umum telu siji, tanggalan bulan 4,3, awet kacek rong. Songoliku sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? Songoliku. Paham?
Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiah lebih lambat dibanding Qamariyah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ketika ada pengiran hadis qudsi itu, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin min yaumil Jumat. Mulane manusia digawe ra sempurna, mergo pengiran mesti kesusu. Mergo wektune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Yang cerita tentang Prambanan, proses itu terlalu diulang ngoten iki. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Dari ini wong Yahudi pangeran bagai langit bumi detail kesal. Napa? Kesal pangeran istirahat dino napa? Satu. Lalu Yahudi gawe dino tentu dino prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah kalau pulau itu benar Quran orang mungkin dino itu orang mungkin. Sing sitok itu bonus apa itu? Ngeten kok jangan belum bisa ngerti ilmu Pak. Ngeten masih bisa mikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Fathul Istiwa, sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam, sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan, itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Fathul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, kadang foto itu nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Fathul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu agak Islamnya yang berkepodo kelewatan betul. Akhirnya kiblat kita ya nak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten iki. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, bodoh modern ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya berapa. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yo tok Ka'bah, madhep wetan yo tok. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya nopo. Malah sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia. Di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblatnya membelakangi Ka'bah. Tidak pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak. Tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, duwe tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya laku kok ini terus mau ujung-ujung dia kayak persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan, maling yang melayu morogetan. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Aku nak melayu moro-moro.
Abu Nawas, malinya melayu kayak sampai kok melayu. Jarimu bumi bulan bola kok ayo ketemu. Jadi saya kira bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak maju nopo. Mergo bumi nopo. Kira di malah kurang ajar, kurang ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben telu mosok ra buka tahun. Paham ya? Utawa ora usah potong, bumi terus ora ono kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila gurubi samsi. Saiki ning kutub ra tau ono tulus samsi. Bumi terus padahal foto ra wajib bumi. Ra wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu, kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi, itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah nonton teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino lan dari kanjeng Nabi ya kok lho setu ora dino. Bener kan dong, sing dino gitu apa? Ya benar ya. Wong dino luwi, yang kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyere poso wong awam ngenteni diterangno. Saat kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dino Jumat. Wa adol tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Itu menurut logika paling mungkin, apalagi kalau kamu ngitung sudah. Ngitung tadi kayak sawani, sawalin, nanti ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa, sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana, mulai misalnya minal fadri sodek sampai huruf samsi. Ya kita enak ke huruf samsi buka, Mekah nggak buka huruf samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana huruf samsi itu sangat lambat? Ya, sampai coba misalnya sampai yang kutub utara atau selatan. Pas ning kutub selatan posisi matahari lagi ning daerah kawasan utara. Utawa ning kutub utara matahari lagi ning posisi kawasan selatan. Iso beban lho. Urip srengenge angel. Paham ya? Wong kados ning Indonesia mawon tiyang awam petani niteni. Kadang panas ter, gotenge pas dhuwur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar. Wong pengen normal dalam sejarah dunia mau ping 3 termasuk karena hormati ashabul kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mitulu isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak no es itu baru kayak diliwati nopo. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idal biharu sujirat, wa idal biharu sujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak. Kalau sistem matahari rusak, wa idal biharu sujirat. Ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal.
Jadi kemarin matahari kedampalan ke kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk ke idal bihar rusut, jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat dari kata takdir. Waktu takdirat anda, rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu. Melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Sujiran. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran, namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Karena kalau kecilnya nanti saya kira bingung, seminggu dari orang dino, dari orang kuno dihitung dino, maksudnya dia rakyat. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7 hari. Lah anak orang kuno darani seminggu itu orang dino ngenteni kok Ahad. Karena yang bermitoni majid itu nak tenggene daerah kuno prakteknya 6 dino, nak tentukan prakteknya wawang. Uang baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khotul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada khotul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala pakai kita sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar, gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi, mau ngenteni dino suwi, niku to paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati betul ini. Lah nak nonton permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu Karena jenengan bodoh itu juga melok rupak mikir. Ono wong muni dina pitung dina ya percaya, ono sing muni 6 dina kena percaya. Penting gak tanggal urutan wis pokoke percaya. Gampang dadi ora rupak ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama di sini mikir bagian loro. Orang sing gaji bagian apa? Saya beberapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitasi apa? Wis kita macam-macam, ono sing ngitung ala-alane, ono sing ngitung ala-alan, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan aradul balat itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rosil kiblat, jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yang martil kiblat itu rata-rata jam 4. Benar? Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ukur balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Rasa kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Dua gua ning asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring banget. Kewali Songo itu ora ora kalah. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Sesuatu mitos Mbak Bolong.
Tenggene pinggir itu Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu apa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong ku santri lugu senengane salat sunat nek kok mustofa para nemen salat sunat. Dene ada santri sing lagi sinau Pak. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak macet bae. Itu kan macam metan gitu. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong gak trimo jual tuwe kok terus lho kagak ketok. Lane digelari Mbah. Gone jual tembok nganti bolong bicara kancane iku lho kagak. Aku wali rasa ngono ya ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kasih si ragil sinau ini kutu saja dan orang tua itu sono pasti itu selera rendah, mentang-mentang di duit itu mau mikir mentang-mentang nopo itu kutu tobat itu nopo. Mari orang Islam bodoh nggak tadi masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir orang tua itu sono kompasif. Perusahaan Islam juga tadi. Artinya adanya ngono lah rasa ngajak-ngajak gue biasa mikir ke pulau. Sebetulnya ada sarana itu, yaitu Yaumarodil itu. Mengenai tadi paham ya, visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang tidak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah jarang saya menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter. Pokoknya saya menghindari kata 6 nama. Nah 6 masa itu 6 tahapan, 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 nama. Nah antar wong pinter atau karpe. Nah sampai kan wong pinter. Roy Yaumon akhirnya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al-sinawa juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina berarti ka'al-sinawa tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun dan itu bisa artinya khamsina al-fatana 50 itu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan, terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Anggene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Jadi orang tidak gitu itu di logikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa di logika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya saja ini apa sih teman-teman yang itu cuma santri orang robles akhirnya kalah kakean paham ya lalu butuh tobat santri sing bodoh teman-teman mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh kalau alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi pak lah santri atau mikir perlu GPS terus pakai topo mereka biasa menjadi tidak atau mikir butuh tobat saatnya Quran itu ilmiah sekali makanya Quran bilang visitasi dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa lah ketika Nabi ternyata dino setu dino rakan itu berarti saja yang resmi tetap hanya 6 nah kenapa itu hilang ya logikanya tadi sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam siang 12 malam tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara kutub selatan mereka akan bilang itu bunyi terus rata-rata ini dan terus ironi nanti misalnya bunyinya dia dan terus apa nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rohbitotul Alam Al-Islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara kutub nomor dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mas, tapi ono sukma ya sinau pada orang pinter cepat pinter Pak. Kan kalau kita kok ke mana nih mau ngajak debat atau mana nih rata. Itu kalau mau dia modal terjemah dia bantah-bantahan besi motor kita gundul ora sambung. Gua berbicara bantah teman-teman ilmu ini bodoh sih bantah-bantahan.
Saya kira bersih, tahan dulu. Orang paham ngajak apa? Keruwetan, kenapa? Ya kata sini wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif ini. Lagi yang kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya di tengah-tengah imam ini dia atau ngelarani tinggal ini, formatnya terus dia. Apa syaratnya yang elek, mau jadi sing sujud rasa didelok, apa sing ayu oleh imammu mekuwe didodolah ta ora. Iku pikir sik Pak, bener. Ternyata ruwet ya, itu ruwet itu selesai sih. Ojo bujuk-bujuk, ojo sederhana, ketamaan kok. Enak ngomong disimpul pelan-pelan. Sampai agama jadi pikir, kalau perempuan jadi imam, itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mereka wong itu rasa dan kata sholat melayu banget. Mereka isen, paham ya? Lalu kalau misalnya kejubratan sebagian kepel, apa pikir barang, paham? Tapi pinter gue, pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya ada sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imamnya Mustafa mesti aman. Orang anak apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentot wah itu bodoh ini menengah damai. Wong cara pakai nak imamnya bodoh ini imamnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap bang jujur. Wong kata imam di cerita pulau nah itu imam ini junub lagi. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Dia kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau najis sekali tak imam ini beling saling di ngomong. Orang tak umum sudah. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Pulau pak kiai, kancane kiai sering loh sudah. Jumatan mau rasa pulau nggak taruh nasi lali rasa. Lagi diumum loh, ojo semari gaduh. Menjadi pangeran itu narah terlalu besar. Padahal ngomong orang, cangkem mau tak ikhlas berarti gak sanggup. Yang rugian aku tak kira apa? Akhirnya pulau pribadi ada dulu, kok akan dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya. Mengenai dari konco pulau, oke lucu. Wong bodoh dimaklumi terus angger batal syarat roh. Jadi pulau roh rugi atau rata batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan diwakak pemalu. Kalau ngimami tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena set hukum media. Langsung digentai ini, yang bukan imamnya orang. Berarti formasinya ini, makmum mundur, terus orang imam, makmum tinggal di. Mereka langsung posisi yang mengimaman, mereka itu saya kira kena keruwetan. Jadi orang pinter-pinter itu boleh bodoh, jadi pendapat itu pinter tapi apa? Lah santri tak paham, dia ngomong kesamaan gender, ngeluh ya. Malah takut sih, mana nih gender kok? Kebetulan bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya, kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni dia bawa karena yang kayak nggak bahas sampo. Akhirnya sidang lagi berdebat. Nggak sih bahas yang kayak sesi waktu dia. Barang diterang misalnya bahasa Islam artinya nggak mau orang umum soal aneh. Nah, kadang-kadang kiai izin berkamen ramah izin. Suatu suatu saat malas deh, sering nggak istilah bahasa Arab. Gendenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gendenan akhirnya satu. Nah, kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi itu? Jadi sing kita engkang nganggo bahasa Inggris ya ini apa? Terus dibalik nganggo bahasa sing kono apa? Apa? Dan yang kedua itu di stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino nopo luwian. Itu secara ilmiah itu bulan. Apalagi setelah dihitung tadi apa yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus. Maka itu hayat dunia.
Fala alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala lakam nomono sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagian perkara yuha kang sing wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tubal digho mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya yo ing ma yuha ilaika. Lisaha unihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Waduh ikonan iku dadi rupek di sebab tahawunihim bihi bihi sebab ikilah tarku apa sot juga apa dodo sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayu kaile kali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan lihat li ayaku karena arah yang mengucap soal kufar laula unzila alaihi kanjun bahwa teturuna alaihi ngatasi Muhammad atau kanjun apa gitu auda teko mau serta Muhammad atau malaikat atau malaikat yusot bukan bener atau malaikat gue Muhammad kamat tarafna kaya oleh jalur kita kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.